Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sri Ulina Brukaban dengan NIM 24033100105 dari kelas Informatika Asore. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan untuk memenuhi tugas RPL. Oke, saya mulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu, menurut Anda, proyek seperti apa yang sering berakhir gagal? Nah, menurut saya, proyek yang sering berakhir gagal itu proyek software. Kenapa? Proyek software itu sering gagal itu sebenarnya bukan karena orang yang ngerjainnya itu nggak bisa, tapi karena dari awal prosesnya sudah kurang rapi. Misalnya, banyak proyek yang langsung mulai ngoding tanpa tahu tujuan dan kebutuhan yang jelas. Tambah lagi, kliennya sering minta perubahan di tengah jalan. Misalnya, awalnya minta fitur A, pas dikerjain tiba-tiba ganti malah minta fitur B. Nah, akhirnya tim itu kan harus mengulang kerjaan dan otomatis waktu yang terbuang itu banyak. Nah, selain itu, komunikasi dalam tim juga sering jadi masalah. Kenapa? Misalnya, perubahan dari klien itu tadi kadang nggak disampaikan dengan jelas ke semua anggota tim. Ada dia yang ngerjain masih versi lama, ada juga yang sudah ikut versi terbaru. Nah, karena jarangnya diskusi dan update tadi, kesalahpahaman ini terus berlanjut sampai akhirnya hasilnya itu nggak sesuai harapan atau nggak sinkron, karena kan dia ada yang ngerjain versi lama, terus ada yang ngerjain versi baru gitu kan. Terus yang selanjutnya itu mungkin di waktu, karena seringnya ada perubahan dari klien itu, jadi jadwal yang udah dibuat tadi itu jadi berantakan. Pekerjaan yang harusnya cepat selesai malah jadi molor karena revisi terus. Akhirnya saat deadline-nya udah dekat, semuanya dikerjain buru-buru, software belum siap, terus masih banyak yang error gitu. Oke, soal selanjutnya, bagaimana cara menyikapi atau menghadapi jika salah satu anggota kelompok inti keluar dari proyek? Nah, kalau salah satu anggota inti keluar dari proyek, yang paling utama, yang paling penting itu jangan panik dulu dan jangan langsung kayak gimana ya? Jangan langsung putus asa, jangan sampai mikir kayak, aduh, dia udah keluar, nggak bakal jadi nih proyeknya, pasti gagal, soalnya dia udah keluar gitu kan. Pikiran kayak gitu malah bikin semua tim itu makin down, padahal sebenarnya masih bisa kita cari solusinya. Intinya itu fokus gimana caranya project tetap jalan. Nah, mungkin yang pertama itu kita lihat dulu tugas yang ditinggalinnya. Kerjaan yang tadinya dipegang orang yang udah keluar itu dibagi ulang ke anggota yang lain sesuai kemampuannya masing-masing. Kalau misalnya tugasnya itu berat, jangan ditumpuk ke satu orang aja. Terus mungkin yang kedua itu atur ulang jadwal project. Dengan anggota yang berkurang, ya otomatis kan waktu pengerjaan jadi lebih lama, itu wajar. Jadi lebih baik jujur dari awal soal timelinenya daripada maksa tapi hasilnya nggak sesuai atau berantakan. Mungkin yang ketiga itu tetap jaga kekompakan tim. Kayak tadi, kehilangan satu orang itu mungkin bisa bikin semangat turun. Jadi intinya tetap saling support dan tetap kerja bareng sampai proyeknya selesai. Jangan langsung putus asa, dia udah keluar, gimana ceritanya pun ini pasti proyeknya gagal. Enggak, karena kan masih punya anggota yang lain dan tugas yang sudah keluar tadi itu dibagi dengan anggota yang lain gitu. Oke, soal selanjutnya, apakah penggunaan AI dapat menjadi ancaman dalam mengerjakan proyek? Ini kita tergantung. Penggunaan AI itu sebenarnya bisa jadi ancaman, tapi juga bisa jadi bantuan, tergantung cara kita memakainya. AI bisa jadi masalah kalau kita terlalu bergantung dan semua tugas langsung kita serahkan ke AI. Jawaban dari AI tinggal kita copy paste tanpa dibaca atau dipahami dulu. Contohnya kan saat ngerjain project kelompok, semua materi dan jawaban diambil dari AI, lalu langsung kita tempel ke slide PPT gitu kan. Nah, pas presentasi kita malah bingung sendiri karena nggak ngerti apa isinya. Terus waktu ditanya dosen nggak bisa jelasin. Nah, itu kan sama aja kayak kita ngejebak diri sendiri ya. Nah,
atau bahkan kadang isi jawabannya itu nggak sesuai topik, atau mungkin bahasanya yang terlalu kaku. Nah itulah kalau misalnya copy paste karena kita nggak ngecek, karena kita kan langsung copy paste gitu. Nah padahal kalau dipakai dengan benar, AI itu bisa membantu, mungkin kayak cari ide awal, ngerangkum, atau ngecek kesalahan kecil. Nah jadi intinya AI itu sebaiknya cuma dijadikan alat bantu, bukan pengganti yang buat kita nggak mikir lagi gitu. Ya, AI ini sebagai alat bantu aja, bukan sebagai pengganti utuh. Jadi kita nggak mikir apa-apa lagi, bukan gitu. Oke, mungkin cukup sekian jawaban yang saya berikan menurut pendapat saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye bye.